Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Tristiawati dari Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan mereview buku dasar-dasar hukum perdata internasional yang ditulis oleh Dr. Bayu Seto Harjo Wahono SHLMM yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti di Bandung 2013. Nah, buku yang saya review ini adalah edisi yang kelima. Di buku ini terdapat 11 bab. Saya sedikit membeberkan. Yang pertama, bab 1, pengertian pola pikir yuridik dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Nah, di dalamnya berisi pengertian pokok HPI, manfaat HPI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, pola berpikir yuridik HPI, dan masalah-masalah pokok HPI. Bab kedua, sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Yang pertama, model-model pendekatan HPI yang di dalamnya berisi pendekatan tujuan HPI, pendekatan berdasarkan hasil yang dicapai dari proses HPI, dan berdasarkan metodologi penetapan hukum yang harus diberlakukan. Yang kedua, sejarah umum perkembangan HPI tradisional yang pada masa Kekaisaran Romawi dari abad ke-2 sampai 6, masa pertumbuhan asas persoalan HPI, pertumbuhan asar teritorial, perkembangan teori statuta, perkembangan teori HPI universal. Bab ketiga membahas tentang hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional Indonesia, yang berisi ruang lingkup hukum perselisihan, metode pendekatan hukum perselisihan, sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia, dan asas-asas umum di Indonesia, HPI di Indonesia. Ya, bab keempat selanjutnya beberapa peranata tradisional hukum perdata internasional yang di dalamnya berisi tentang titik-titik taut dalam HPI, kualifikasi masalah hukum, dan teori-teori kualifikasi HPI, yang di dalamnya juga ada beberapa bab tentang teori-teori kualifikasi. Selanjutnya bab kelima tentang doktrin tentang penunjukan kembali. Di dalamnya berisi tentang pengertian renvoi, contoh-contoh kasus single renvoi, dan the foreign court theory, dan penggunaan renvoi dalam HPI. Yang bab ke-6, ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa dan hak-hak yang diperoleh, yang berisi tentang konsep ketertiban umum dalam HPI, konsep kaidah hukum memaksa, konsep hak-hak yang diperoleh dalam HPI, dan beberapa kesimpulan. Lalu bab ke-7, persoalan pendahuluan dan DP check, tentang cara penyelesaian dan contoh-contoh kasus, dan DP Catch. Yang selanjutnya yang ke bab ke-8, prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional, yang beberapa menjelaskan prinsip HPI tentang dasar penetapan yurisdiksi forum dalam litigasi perkara transnasional. Terus persoalan-persoalan khusus tentang yurisdiksi ekstrateritorial dan elemen-elemen yurisdiksi forum dalam HPI. Nah, di sini juga ada penjelasan dan kasus-kasusnya. Yang selanjutnya bab 9 tentang teori-teori HPI modern. Di dalamnya berisi tentang pola perkembangan teori-teori modern, teori statuta,
modern, teori HPI internasional, teori teritorial, teori hukum lokal, teori analisis kepentingan negara, mental interest analysis teori, dan beberapa varian teori analisa kebijakan, lalu pendekatan the second statement of conflict of the law, teori choice influencing consideration, dan teori keadilan. Yang selanjutnya bab 10 tentang asas-asas umum HPI dalam bidang-bidang hukum keperdataan. Nah, di dalamnya mencakup tentang asas-asas HPI tentang subjek hukum, asas-asas HPI dalam hukum keluarga, asas-asas HPI dalam hukum benda, asas-asas HPI dalam hukum perjanjian, dan asas-asas HPI tentang perbuatan melawan hukum. Terakhir, asas-asas HPI tentang hukum pewarisan. Yang terakhir, bab terakhir, eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Nah, di dalamnya berisi tentang HPI pada dasarnya bersifat nasional, teritorialistik, harmonisasi hukum perdata internasional, harmonisasi hukum dan lex mercatoria, baru awal pergeseran fungsi HPI. Nah, itu tadi bab yang ada di buku ini. Nah, saya sedikit memberi kesimpulan dari buku ini, yaitu hukum perdata internasional merupakan bagian dari hukum perselisihan. Inti dari hukum perselisihan ini adalah serangkaian asas hukum, kaidah hukum, atau peraturan yang berfungsi untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan perkara jika di dalam perkara tersebut ternyata terkait pada lebih dari satu sistem hukum atau kaidah hukum atau peraturan. Sedangkan HPI adalah bagian dari hukum perselisihan yang memiliki kekhasan atau titik taut primer berupa adanya unsur asing di dalam masalah hukum yang dihadapinya. Penyelesaian perkara hukum perselisihan harus dilakukan dengan menggunakan metode hukum perselisihan. Metode ini melibatkan peranata hukum yang disebut sebagai titik taut dan kualifikasi. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dari perkara. Hukum perdata internasional di Indonesia tumbuh sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Cikal bakal HPI dalam konteks negara jajahan adalah dalam bentuk hukum antar golongan. Lahirnya hukum antar golongan ini adalah karena adanya pasal 131 AB Indonesia yang membagi penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 golongan penduduk, yakni Eropa atau disamakan Timur Asing dan Bumi Putra. Masing-masing golongan penduduk itu tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Nah, lalu sejak Indonesia merdeka, pengelompokan berdasarkan golongan penduduk ini menjadi relevan, mengingat Indonesia dan Belanda kemudian sama-sama berkedudukan sebagai negara merdeka yang berkedaulatan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum antara orang-orang Belanda dan Indonesia itu diatur dengan hukum perdata internasional. Indonesia tidak memiliki peraturan yang secara komprehensif mengatur kaidah HPI. Peraturan utama yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara HPI termuat di dalam pasal 16 sampai 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving for Indonesia. Ketiga pasal tersebut mengatur tentang hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah status dan kewenangan personal atau berdasarkan asas kewarganegaraan. Status hukum benda tetap berdasarkan asas lex situs.
dan status hukum dari suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum atau berdasarkan asas lex loci actus. Dan ketiga, pasal itulah yang hingga saat ini menjadi pasal dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah HBI. Sedangkan kaidah HBI dari beberapa masalah tradisional yang bersifat khusus, misalnya perkawinan di luar negeri, diatur secara khusus dalam peraturan-peraturan teknis terkait, misalnya undang-undang perkawinan. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan dari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.